Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Brahmana Wangga, kelompok bait tentang Brahmana. Bait 404. Asang sattang gahantehi anagarehi cubbayang anokasarimapicang tamahang brumi brahmanang. Bait 404 artinya, orang yang menjauhkan diri dari masyarakat umum maupun pertapa, yang mengembara tanpa tempat tinggal tertentu dan sedikit kebutuhannya, maka ia kusebut seorang Brahmana. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 404 Brahmana Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Tisathera. Tisathera setelah menerima sebuah objek meditasi dari Sang Buddha, pergi ke suatu sisi gunung. Di sana, ia menemukan sebuah gua yang sesuai baginya, dan ia memutuskan untuk menghabiskan waktu 3 bulan musim hujan atau masa wasa di dalam gua tersebut. Oleh karena tinggal di dalam gua, ia pergi ke desa untuk berpindah patah setiap pagi. Di desa itu, terdapat seorang wanita yang usianya lebih tua, yang secara teratur memberikan dana makanan kepadanya. Di dalam gua juga hidup hantu penjaga gua.
Karena Sang Thera memiliki latihan moral atau sila yang baik, hantu gua tersebut tidak berani untuk tinggal di dalam gua yang sama dengan Sang Thera. Selain itu, ia juga tidak mempunyai keberanian menyuruh Sang Thera untuk meninggalkan gua. Jadi, ia memikirkan suatu rencana yang akan mampu membuatnya menemukan kesalahan Sang Thera, yang kemudian menyebabkan Sang Thera tersebut meninggalkan gua. Hantu gua merasuki anak laki-laki dari wanita tua yang bertempat tinggal di rumah di mana Sang Thera biasanya pergi untuk menerima dana makanan. Ia menyebabkan anak tersebut bertingkah laku aneh, menolehkan kepalanya ke arah belakang, dan memutar-mutarkan matanya yang terbuka lebar. Ibu anak itu menjadi kebingungan dan menangis. Hantu gua yang merasuki anak tadi kemudian berkata, "Biarkan gurumu, Sang Thera, mencuci kakinya dengan air dan menuangkan air tersebut pada kepala anakmu." Pada hari berikutnya, ketika Sang Thera datang ke rumahnya untuk menerima dana makanan, ia melakukan seperti yang telah dianjurkan oleh hantu gua tadi, dan anaknya menjadi tenang dan damai. Hantu gua kembali ke gua dan menunggu di lubang masuk kedatangan Sang Thera. Ketika Sang Thera tiba kembali dari berpindah patah, hantu gua menampakkan dirinya dan berkata, "Akulah hantu penjaga gua ini. Oh kamu, tabib, tidak boleh memasuki gua ini." Sang Thera mengetahui bahwa ia telah hidup dalam kehidupan yang bersih sejak ia menjadi Thera. Jadi ia menjawab bahwa ia tidak ingat mempraktekkan ilmu ketabiban. Kemudian hantu gua menuduhnya bahwa pada pagi hari ia telah menyembuhkan seorang anak muda yang dirasuki oleh raksasa pada rumah wanita tua tersebut. Tetapi Sang Thera tersebut menyadari hal itu sesungguhnya bukan praktek ilmu ketabiban, dan ia menyadari bahwa bahkan hantu gua tidak dapat menemukan kesalahan yang lain padanya. Hal ini memberinya suatu kepuasan yang sangat menggembirakan atau piti pada dirinya sendiri. Meninggalkan kegiuran, piti, dan konsentrasi keras menuju meditasi pandangan terang, vipassana. Ia kemudian mencapai tingkat kesucian arahat di sana, ketika ia sedang berdiri pada lubang masuk gua. Karena Sang Thera sekarang telah menjadi seorang arahat, ia menasihati hantu gua untuk meninggalkan gua. Sang Thera terus menetap di sana sampai akhir wasa, dan kemudian ia kembali menemui Sang Buddha. Ketika ia menceritakan kepada para biku lain tentang pertemuannya dengan hantu gua, mereka bertanya, apakah ia tidak marah terhadap hantu gua ketika ia dilarang masuk ke dalam gua? Sang Thera menjawab tidak. Tetapi para biku yang lain tidak mempercayainya. Lalu mereka pergi menemui Sang Buddha dan berkata, "Tissa Thera telah menegaskan dirinya sebagai seorang arahat. Ia tidak berbicara yang sebenarnya." Kepada mereka, Sang Buddha menjawab, "Para biku, muridku Tissa berbicara yang sebenarnya ketika ia berkata bahwa ia tidak marah. Ia telah sungguh-sungguh menjadi seorang arahat. Ia tidak lagi melekat kepada siapapun. Ia tidak mempunyai kesempatan untuk marah kepada siapapun ataupun kepada segala sesuatu yang berhubungan dengannya." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 404 berikut. "Orang yang menjauhkan diri dari masyarakat umum maupun para pertapa, yang mengembara tanpa tempat tinggal tertentu dan sedikit kebutuhannya,
maka ia kusebut seorang Brahmana. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaଂ